Sekarang ini, beasiswa Fulbright sedang membuka kesempatan buat kalian yang ingin berkuliah S2 dan S3 di Amerika Serikat. Kira-kira apa saja persyaratannya? Ikuti video ini ya. Sebelum kita lanjutkan penjelasan untuk beasiswa Fulbright ini, jangan lupa ya untuk tekan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi untuk informasi-informasi beasiswa yang lain. Perlu kalian ketahui guys, program beasiswa Fulbright ini sangat banyak sekali. Jadi di sini saya mau menjelaskan program-program yang dipunyai oleh beasiswa Fulbright. Di dalam video ini ada 5 part atau bagian yang akan saya jelaskan mengenai beasiswa Fulbright. Yang pertama adalah apa saja program-program beasiswa Fulbright itu. Yang kedua, apa saja persyaratannya. Kemudian, bagaimana cara apply beasiswa ini. Kemudian, kapan deadline-nya. Dan informasi kontak yang bisa kalian hubungi jika ada pertanyaan lanjutan. Beasiswa Fulbright ini adalah beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintahan AS untuk putra-putri terbaik Indonesia. Beasiswa Fulbright di Indonesia berada di bawah yayasan yang bernama Aminit guys, yaitu The American Indonesian Exchange Foundation. Beasiswa ini berhubungan dengan pendidikan, mengundang putra-putri Indonesia untuk belajar di Amerika Serikat, mengajar, dan kemudian melakukan riset. Oke, yang pertama saya akan memulai dari program-program apa yang dipunyai oleh Fulbright. Program-program Fulbright ini ada banyak, yang terdiri dari 3 bagian besar, yaitu beasiswa Fulbright yang terdiri dari beasiswa untuk S2, S3, dan visiting scholar. Yang kedua adalah fellowship yang terdiri dari Humphrey, Fulbright DAI, CCI program, Global U-Grad, kemudian FLTA, dan US ASEAN Scholar. Ada juga yang ketiga yaitu Dikti Funded. Aminit bekerja sama dengan Dikti mengirimkan dosen-dosen Indonesia untuk belajar di Amerika Serikat, untuk menempuh PhD atau S3, dan juga untuk visiting scholars. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beasiswa master dan program doktoral yaitu S2 dan S3 yang sekarang lagi dibuka kesempatan untuk putra-putri Indonesia, yang deadline-nya adalah 1 Maret 2022. Jadi kalian masih punya kesempatan sekitar 3 minggu lagi untuk mengirimkan aplikasi kalian ke Fulbright. Kira-kira apa saja persyaratan untuk beasiswa S2 dan S3 ini? Yang pertama yaitu untuk specific requirements atau persyaratan khusus untuk master dan doktoral ini. Untuk program master, persyaratan pertama adalah harus tamatan S1. Dan untuk doktoralnya adalah tamatan S2. Jadi di sini setidaknya kalian mempunyai surat keterangan tamat. Kemudian persyaratan kedua, IPK-nya minimal 3,0 untuk skala 4. Yang ketiga adalah TOEFL kalian ITP itu minimal 550. Kemudian IBT 80, IELTS 6,5, dan Duolingo itu 105. Itu khusus untuk beasiswa S2-nya. Sedangkan untuk S3-nya itu untuk ITP-nya 575, IBT-nya 90, IELTS-nya 7 ya guys ya. Kemudian Duolingo-nya itu 110.
Nah, untuk doktoral ada persyaratan khusus lain, yaitu kembali menjadi dosen setelah selesai studi. Jadi tidak bisa tinggal di Amerika Serikat setelah selesai studi. Selain persyaratan khusus, beasiswa Fulbright ini mempunyai persyaratan umum guys. Untuk program master dan doktoral itu sama aja, yaitu WNI atau warga negara Indonesia yang berada di Indonesia. Jadi kalau seumpamanya saya berada di Amerika Serikat, bolehkah untuk apply? Nah, ini persyaratannya harus ada di Indonesia ya, dan merupakan warga negara Indonesia. Kalau seumpamanya kalian dapat green card dan berada di Amerika, kalian tidak bisa untuk apply beasiswa ini. Kemudian selanjutnya, kalian harus mempunyai jiwa leadership atau kepemimpinan dan pernah mempunyai pengalaman seperti bakti sosial, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Ini sangat diutamakan di beasiswa Fulbright ini. Kemudian yang ketiga, mempunyai komitmen untuk belajar. Tentunya ini sudah pasti ya. Kemudian selanjutnya, lancar bahasa Inggris. Ini sama dengan S2 dan S3. Kemudian selanjutnya, mempunyai nilai akademik yang bagus. Kemudian selanjutnya adalah mampu menyelesaikan studi atau riset. Beasiswa ini tentunya tidak ingin menyia-nyiakan dananya, sehingga orang-orang terpilih harus mampu menyelesaikan studi atau risetnya tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah komitmen untuk kembali. Jadi setelah studi selesai, kita harus kembali ke tanah air untuk mengabdi. Kalau S2 biasanya minimal 2 tahun. Dan kalau untuk doktoral, kembali mengajar atau sebagai dosen. Untuk persyaratan umum ini, khusus untuk S2 itu harus minimal bekerja 5 tahun sebelum pensiun. Jadi kalau seumpamanya kalian pulang ke Indonesia, setidaknya kalian masih punya waktu 5 tahun minimal bekerja. Beasiswa Fulbright ini kan spesial guys. Dari segala umur boleh apply untuk beasiswa ini, asalkan setelah sampai nanti masih ada tenggat waktu 5 tahun bekerja. Jadi masih ada waktu 5 tahun mengabdi. Boleh-boleh saja kalian apply untuk beasiswa ini. Kalau seumpamanya PNS itu pensiun 60 tahun atau 58 tahun, berarti kalian sudah harus pulang atau menyelesaikan studi pada umur ke 52 atau 53. Jadi 5 tahun sebelum pensiun. Setelah kita membahas tentang persyaratan khusus dan persyaratan umum untuk beasiswa S2 dan S3 ini, nah, di sini ada juga disebutkan bahwa ada beberapa aplikan yang tidak boleh apply beasiswa ini. Pertama, jika kalian kerabat karyawan Aminef ya dan kedutaan AS, kalian tidak boleh apply untuk beasiswa ini. Kemudian kalian sedang menempuh pendidikan S1 atau S2, masih dalam pertengahan atau belum mempunyai surat lulus, jadi kalian tidak boleh apply juga untuk beasiswa ini. Kemudian yang ketiga, sedang menerima beasiswa lain. Seumpamanya kalian sudah diterima beasiswa LPDP atau di beasiswa yang lain, kemudian kalian mendapatkan beasiswa Fulbright ini juga, jadi kalian harus menanggalkan beasiswa lain untuk fokus di beasiswa Fulbright ini. Kemudian yang keempat adalah yang sedang pendidikan double degree. Nah, setelah kita membahas tentang apa saja program Fulbright itu, kemudian apa saja persyaratannya, kemudian deadline-nya kapan, dan sekarang saya ingin menjelaskan kepada kalian
gimana caranya mengajukan permohonan beasiswa ini. Kita masuk ke poin pertama. Untuk program S2 dan S3 Fulbright, kalian harus mengajukan beasiswa dengan mengisi form yang sudah ada di websitenya Aminef. Nanti saya akan tunjukkan alamat web dari Aminef di mana kalian mendapatkan formulir untuk beasiswa ini. Sama saja ya antara S2 dan S3, jadi kalian harus mengisi formulir, kemudian membuat esai, study objective, personal statement, ya, kemudian bibliografi, publish work, kemudian ada juga satu lagi yaitu academic writing sample. Kemudian yang kedua adalah fotokopi dari TOEFL atau IELTS yang tidak boleh lebih dari 2 tahun. Nilai TOEFL dan IELTS kalian ini belum expire. Kemudian yang ketiga, 2 surat referensi. Yang pertama adalah surat dari atasan di mana kalian bekerja sekarang. Kemudian satu lagi surat dari dosen kalian. Kemudian fotokopi ijazah dan transkrip. Ini harus ada 2 bahasa, satu dalam bahasa Indonesia, kemudian satu lagi dalam bahasa Inggris. Jadi kalian harus translasikan dengan memakai jasa penerjemah tersumpah. Kemudian fotokopi KTP dan paspor kalian masukkan satu bundle dalam berkas pengajuan beasiswa Fulbright ini. Kemudian yang terakhir adalah CV atau curriculum vitae. Jadi itu berkas-berkas pengajuan yang dikirim dalam bentuk hard copy kepada Aminef Jakarta Capos sebelum tanggal 1 Maret 2022. Nah, semua berkas-berkas tadi kalian masukkan ke dalam satu amplop, kemudian dikirimkan ke alamat ini ya. American Indonesian Exchange Foundation atau Aminef di Intiland Tower lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 32 Jakarta 10220. Jadi ini dikirimkan dalam bentuk hard copy sebelum tanggal 1 Maret 2022. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa lihat di websitenya Aminef. Di situ ada FAQ yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh aplikan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan informasi di situ mengenai hal-hal yang belum jelas. Kemudian jika ada lagi pertanyaan yang mungkin tidak ada di situ, kalian bisa mengirimkan ke emailnya di info-fulbright_ind@aminef.or.id. Di website ini kalian akan menemukan juga mengenai jadwal dari beasiswa ini. Karena jika kalian apply sekarang, sebenarnya keberangkatannya adalah tahun depan. Kalian harus prepare untuk semua prosesi beasiswa ini sebelum keberangkatan. Akhirnya semoga kalian berhasil. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi beasiswa-beasiswa lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.